Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Abdullah dengan NIM 110322390. Di sini saya akan presentasikan mengenai tugas besar KAMSIS dari CLO 2 sampai CLO 4. Pertama, kita akan presentasikan mengenai CLO 2 mengenai pengaman web. Di sini tuh ngamain web aplikasi itu kita berusaha mengamankan web dengan atau dari kerentanan seperti XSS, SQL injection, dan konfigurasi server yang buruk, dan masih banyak lagi kerentanan lainnya. Di pertama-tama yang kita lakukan yaitu setup virtual mesinnya terlebih dahulu dengan nama area flow dan spesifikasi yang telah dibuat sebelumnya. Lalu setelah itu setelah masuk ke virtualnya, ke Linux-nya, kita langsung buka konsol dan update dulu sistem operasinya. Setelah kita update, kita perlu konfigurasi IP static dengan yang menyesuaikan 3 digit NIM terakhir, yaitu dengan IP awal itu yaitu 192.168.18.0 diubah menjadi 192.168.18.160 sesuai NIM yang NIM milik saya. Untuk mengonfigurasinya, kita perlu edit filenya dengan sudo nano etc netplan 01 ntc fg.yml sesuai dari yang saya presentasikan ini. Selanjutnya, setelah IP selesai diubah, kita perlu memberikan komen sudo netplan apply agar IP-nya dapat digunakan. Setelah itu kita uji dan jika sudah berhasil maka akan tampil seperti ping IP yang sudah diubah itu dan berhasil. Jika sudah berhasil maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya kita perlu instalasi web server dan database. Untuk yang perlu diinstal yaitu ada Apache 2 dan MySQL di mana kita akan mengcloning proyek PHP login ini. Pertama-tama, sebelum kita cloning, kita perlu start dulu dan kita harus lihat statusnya untuk memastikan bahwa status Apache-nya itu udah on atau belum. Setelah itu masuk ke MySQL untuk set database, di mana kita perlu create database PHP login. Setelah selesai membuat database-nya, kita perlu install Git dan mengklon Git yang akan kita gunakan. Git itu nanti berisi data-data aplikasi yang akan dibuat nanti. Lalu untuk setelah selesai mengklon Git-nya, kita perlu konfigurasi Apache untuk akses langsung, di mana kita perlu mengedit konfigurasi Apache dengan komen sudo nano etc apache 2 /sit available 00 default.confiaden. Lalu di sini kita menambahkan php login pada dokumen root var www.html. Nah, ini bagian ini kita tambahkan php login. Lalu kita restart dan jika kita berhasil dalam mendeploynya, maka akan masuk ke halaman login seperti tampilan berikut. Tampilan login seperti ini. Setelah itu kita tes untuk pen testing, kita coba di webnya dengan masukkan komen di username itu kita masukkan script alert XSS script di input form. Kalau semisal serangan XSS berhasil, maka akan menampilkan pop-up seperti ini. Saatnya kita SQL injection, di mana SQL injection ini kita masukkan komen SQL yang or 1 sama dengan 1 ini. Jika berhasil, maka kita akan login tanpa password. Seperti tampilan ini. Selanjutnya kita input in akan mengubah query SQL. Jadi setelah kita mencoba itu nanti SQL ini tuh maksudnya tuh mengubah dari seperti select from username admin and password admin, maka akan berubah namanya jadi select from user where username-nya jadi or 1 sama dengan 1. Ini berusaha menjebol passwordnya aja gitu. Jadi kita bisa login tanpa password.
Lalu kita scan menggunakan Nikto, di mana kita juga sebelum kita scan Nikto tuh kita perlu install Nikto terlebih dahulu. Di sini didapat celah keamanan yang ditemukan yaitu ada missing X-frame, di mana website dapat dibuka dalam iframe rentan terhadap serangan click jacking. Lalu ada cookies PHP SESSID tanpa HTTP only, di mana cookies bisa diakses oleh JavaScript jika terjadi XSS berisiko pencurian season. Lalu ada HTTP method debug diizinkan, di mana bisa dimanfaatkan untuk mengakses informasi debug atau eksploitasi metode HTTP aneh. Lalu ada server status terbuka yang menyediakan informasi internet Apache. Lalu ada file DB, ada server membocorkan, lalu inode melalui attack, lalu e-tag, lalu ada file git index yang terdeteksi di directory public. Nah, cara hardening di sini kita tuh menyelesaikan dengan cara yang pertama untuk kasus cross-site atau XSS dan pencurian cookies itu kita menyelesaikan dengan cara filter input dengan masukkan komen echo HTML spesialis harder. Lalu set cookies PHP SESSID agar aman sesuai dengan yang tertulis di sini. Ini terlihat bahwa ada konfigurasi cookie session agar aman tuh kita atur HTTP only itu dibuat true, lalu secure-nya dibuat false karena ini HTTP. Jika kita aplikasinya jenisnya tuh HTTPS, maka ganti sebagai true. Lalu untuk SAM site-nya itu kita strike. Nah, ini untuk SAM site-nya bisa diganti jika login retrice-nya tuh ke domain lainnya. Lalu untuk CSP di Apache itu kita ubah, kita masuk dulu ke file folder security.conv, di mana header kita menambahkan header set content security policy. Selanjutnya untuk cegah SQL maka kita solusinya itu dengan input di Sanitas menggunakan filter input, lalu gunakan prepare statement untuk query login, lalu nonaktifkan pesan error MySQL di produksi. Untuk tambahkan header keamanan, kita menambahkan header di mana header yang ditambahkan itu ada header always set, X-frame option, lalu ada header set X content, ada header set content, dan masih banyak lagi selainnya itu untuk header keamanannya. Selanjutnya, setelah menerapkan header itu, kita perlu aktifkan dan restart agar headernya itu bisa digunakan. Selanjutnya, untuk batasi metode HTTP berbahaya, kita edit konfigurasi dengan sudo nano etc, lalu tambahkan limit expect get post dan limit expect sesuai ini. Lalu kita restart dengan komen sudo chemical restart Apache. Setelah itu ada batas akses Apache atau server status. Ini kita perlu edit sudo nano etc dan kita ubah di bagian location atau server di bagian if module mode status, itu kita tambahkan location, awalnya itu nggak ada. Selanjutnya restart, dan kalau sebelum kita tambahkan itu terlihat data-datanya, setelah kita tambahkan maka kita nggak bisa mengakses data itu. Selanjutnya mengakses server itu. Selanjutnya kita lindungi file sensitif dengan sudo cmod 600, lalu matikan header attack, di mana kita menambahkan attack di file attack non di paling bawah sendiri. Selanjutnya restart untuk mengaktifkannya. Akan ada tampilan di sini jika attack-nya sudah aktif, maka nggak ada tampilan attack di bagian data server dan lain-lain. Ini tampilan dari curl IHTTP localhost di bagian inilah. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir untuk kami itu lindungi file git index dari akses publik, yaitu dengan hapus folder sudo rm, atau kita buat di bagian file sudo nano di bagian htacs dengan menambahkan file match require all delete dan file match. Ini untuk penanda celah keamanan sudah terselesaikan, di mana sudah tidak terdapat celah yang ada di sini. Lalu setelah pengujian dari hardening aplikasi yang dapat dilindungi dari serangan XSS dan SQL injection dengan
menggunakan HTML spesialis dan pernyataan yang dibuat dan filter. Selain itu, masalah keamanan lainnya telah ditangani seperti header keamanan dan masih banyak yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu, semua konfigurasi dilakukan secara langsung dengan mengedit kode PHP di konfigurasinya. Setelah semuanya dikonfigurasi, kita scan ulang untuk memastikan bahwa semuanya telah aman. Selanjutnya untuk CLO3 itu tentang pengamanan jaringan, di mana kita mengamankan jaringan VM dengan firewall UFW dan IDS Nord 3 untuk mendeteksi serangan seperti ping flood atau akses port terlarang. Pertama kali kita perlu pengamanan jaringan di sini gunakan VM untuk instalasinya UFW. Pertama biasa update sistem, install UFW, serta setelah itu atur firewall dasar, lalu pastikan SSH tidak terblokir supaya tidak kehilangan SSFW VM. Ini pastikan ya di sini untuk port 8080 itu Denny. Selanjutnya install Snort. Setelah install Snort, ini untuk install Snort kita perlu install dependensinya secara manual, kita buat secara manual. Karena di Snort 3 tidak tersedia di apt-nya. Selanjutnya untuk install DAQ, install Snort lagi dan tambahkan Snort ke pad dengan command echo export pad sama dengan ini. Lalu cek stat instalasi Snort dengan command Snort strip v, di mana kita Snort-nya harus pastikan bahwa Snort yang kita gunakan itu versinya adalah 3.8.1.0. Karena biasanya saat instalasi itu ada versi 2.8 atau 2 titik berapa, dan itu perlu diubah terlebih dahulu untuk dikonfigurasi terlebih dahulu. Yaitu install pull prox dengan sudo apt install, dan setelah diinstal kita download pull prox-nya, lalu konfigurasi pull prox-nya dengan memasukkan komen sudo cpt sudo nano etc pull prox dan pet root dan snort kita masukkan di dalam konfigurasi itu, lalu jalankan pull prox-nya. Tanda pull prox sudah berjalan, itu ada tampilan seperti ini dan tidak ada error. Selanjutnya kita buat rules for snort di etc, di local rules-nya. Local rules ini tuh sesuai dari gunakan rules yang ini, yang sesuai dari soal yang kita dapatkan dari bapaknya, dari bab 4, dari CLO3 itu ada aturan untuk ininya. Kita masukkan ke dalam, kita buat terlebih dahulu ya untuk foldernya, lalu kita masukkan si rules-nya. Setelah dibuat, kita perlu membuat bagian snort LUA, di mana di sini ada aturan dan nanti akan menampilkan output. Setelah semuanya berjalan dan dipastikan setelah jalan seperti ini, kita lakukan tes ping flood, scan port 8080, dan akses website. Di mana hasil dari ping flood itu ICM tetap masuk, tapi pada file log itu muncul ping flood attempt, lalu ada scan port itu diblokir oleh UFW, dan akses websitenya normal, website tetap dapat diakses. Di ping flood, kirim ping flood, jalankan ping minc 30.192.168.18.160 sesuai NIM. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya untuk snort-nya, untuk di VM target snort, di mana kita cek log alert snort-nya itu dengan cara sudo cat var log snort alert underscore fast.txt yang tadi sudah diatur di snort LUA. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu ketika scan port, maka akan pasti ada tampilan bahwa pertama sebelum itu kita pastiin dulu sudo UFW status number, di mana kita harus pastiin dulu bahwa 8080 udah Denny. Lalu kita sudo UFW enable, di mana firewall itu harus pastiin aktif terlebih dahulu. Lalu jalankan scan port. Dan nanti dijalankan scan port ini harusnya tampilan 8080 itu harusnya nggak open. Lalu di sini cek dari snort. Kita cek snort di VM. Nah, jadi cek log dari snort-nya itu dengan komen sudo cat var log snort alert. Lalu akses website itu normal, halaman default apa aja muncul jika dari website. Seperti ini untuk tampilan jika kita masukkan curl HTTP, ini akan tampil seperti ini. Jadi perintah ini digunakan untuk meriksa apakah ada layanan yang mendengarkan pada port 80 di mesin virtual.
untuk menunjukkan bahwa ada layanan yang aktif dan mendengarkan pada port 80 menggunakan IPv6. Lalu untuk di Jalo 4-nya sendiri, kita itu membahas tentang penetration testing atau ethical hack, di mana kita menguji keamanan Metasploit 2 menggunakan Kali Linux untuk menemukan dan mengeksploitasi kerentanan serta mitigasi. Jadi pertama-tama kita persiapan environment pada Linux, kita pada 2 VM, yang digunakan itu ada 2 kali VM, lalu ada Metasploit. Kali Linux sama Metasploit. Untuk networknya itu pakai bridge adapter, lalu untuk yang sama ya. Lalu ada targetnya, ada kredensialitas, untuk username-nya msfadmin dan password-nya msadmin. Lalu cek IP Metasploit dengan komen if config, di mana kita cek di sini IP-nya tertera di sini 192.168.211.131 itu IP-nya. Lalu ping dari Kali Linux untuk mengecek. Lalu setelah pengecekan kerentanan dengan npm 19 Metasploit, buat daftar lengkap service yang ditemukan dengan perintah nmap ss svopn ya, tertera di sini. Jadi kerentanannya di sini terdapat kayak ada port 21 TCP, ada 22 TCP, ada 23 TCP ya, pokoknya ini port-port yang inilah, port yang rentan. Selanjutnya kita dapat hasil di mana scan nmap host dengan alamat IP saya itu 192.168.211.131 itu menjalankan sistem operasi Linux dengan kernel 2.6x. Terdapat berbagai layanan terbuka yang menunjukkan kode server yang rentan, termasuk FTP, SSH, Telnet, HTTP, lalu MySQL, PostgreSQL, VNC, dan ARC. Jadi layanan seperti Telnet dan root shell port 1524 ini seperti Metasploit yang sering digunakan untuk latihan pentest penetrasi, disarankan untuk mengamankan konfigurasi dan menutup port yang tidak diperlukan. Jadi terdapat kerentanan pada login FTP di mana tidak dibatasi percobaan login. Lakukan dictionary attack. Kita melakukan dictionary attack dengan menggunakan layanan FTP dengan Hydra, Medusa, atau Encrypt menggunakan worklist yang terletak di user share checklist. Ini untuk dictionary attack dengan Hydra-nya, kita mencoba dulu dengan menggunakan status password teratas. Jadi di sini hasilnya 100 percobaan login, satu username dengan 100 kata sandi, tidak ada kata sandi yang berhasil ditemukan, dan null valid password form. Lalu untuk maksimum 16 tugas per server, totalnya itu ada 16 tugas dan sekitar 7 percobaan per tugas. Log terminal di atas menunjukkan proses dan hasil tidak ada login berhasil karena kata sandi untuk username msfadmin tidak ada dalam 100 kata sandi yang paling umum diuji. Lalu untuk username dan password itu tidak ada kombinasi username dan password yang berhasil. Lalu untuk eksploitasi VSFTPD backdoor, kita menggunakan komen msf console. Akan masuk ke msf Metasploit, di sini akan masuk konsolnya. Di sini kita akan berikan komen exploit dan info untuk mengetahui apa sih data di sini. Ada data nama, modul, platform, dan masih banyak lagi. Lalu kita set dan run. Setelah kita run akan masuk ke Linux Metasploit 2.6 dan ya ini hasilnya. Ketika hasilnya itu statusnya akan ada berhasil, akses sel dengan privilege tinggi diperoleh, lalu ada backdoor FSFTP 2.3.4 itu berhasil dieksploit. Lalu untuk kerentanan pada kesalahan konfigurasi NFS itu bisa ditulis di white table mount access folder itu dari Kali Linux, di mana kita masukkan dengan komen show mount
strip E192 ini IP saya, akan muncul export list for satu IP yang telah IP kita. Untuk menambahkan SSH key dalam folder, kita masukkan komen SSH key gain strip T RSA dan akan tampil tampilan seperti ini. Lalu make dir temp arden. Lalu setelah kita selesai semuanya, konfigurasi cat dan lain-lain, kita masuk ke bagian login tanpa password. Kita akan masukkan di sini tuh kita akan masukkan sshkeypair.ssh_root@ip metasploit. Jadi login ke root metasploit menggunakan SSH tanpa password, di mana kita mencobanya dengan username-nya uname strip A dan di sini sesuai dari tampilan ini. Untuk kita perlu masukkan komen ssh strip host key algoritma, dan setelah itu ada tampilan seperti ini, dan kita masukkan perintah wami dan uname A. Di sini terbukti bahwa kita dapat masuk, dan Linux Metasploit 2.0.2.6.24 strip 16 strip server SMP to April 10 ini tampil bahwasanya kita telah berhasil tanpa login. Lalu kita jalankan perintah shell, di mana nanti ada tampilan ketika kita tampilkan shell, lalu ada cat etc password, dan daftar dari semua user di sistem itu ada root daemon, bin, sys, dan lainnya. Lalu untuk privilege escalation in Linux machine, untuk buat user baru, backdoor buat akun baru dengan nama pengguna nama Anda yaitu Ardina Wipulo, dan kata sandi dengan NIM 11032360. Lalu akses root, beri izin untuk akun NIM Anda, yaitu NIM saya sendiri yaitu 11032360. Setelah memperbolehkan izin, ya, kita lanjutkan, kita bisa punya akses, di mana akses sudo di sini tertampil pada gambar ini. Setelah itu kita cari tahu sel apa saja yang Anda jalankan melalui exploit. Jadi sel ini tuh nanti kita untuk ngecek sel ini tuh nanti kita digunain untuk menyelesaikan kerentanan seperti FTP dan NFS. Ini untuk echo cell-nya. Untuk mitigasinya, kita langkah mitigasinya kerentanan FTP misalnya anonymous login aktif, kita masalah Metasploit 2 menggunakan FTP versi vulnerable mendukung anonymous login. Mitigasi nonaktifkan anonymous login pada ETC. Seperti ini. Kan anonymous enable no. Pada awalnya itu masih on. Masih aktif, kalau nggak aktif. Masih yes. Di sini tampil bahwasanya sebelum diubah itu anonymous.enable-nya itu masih yes, lalu kita ubah menjadi no untuk mitigasinya. Di sini untuk layanannya itu ada FTP, NFS, SSH user permission, di mana anonymous FTP itu anonymous login aktif. Jadi untuk mitigasinya kita mengubah yang tadi telah dijelaskan, yaitu diubah jadi no, dari yes jadi no. Lalu untuk NFS share root, di sini batasi akses IP tertentu, ubah etc exploit dari home 192.168.211.0/24. Lalu untuk SSH itu kita menonaktifkan algoritma lemah. Lalu untuk user permission itu batasi hanya grup tertentu saja, seperti allow group di sshd_config. Lalu untuk hapus jejak, kita menghapus riwayat atau perintah hapus history. Jadi untuk user yang sedang login, kita pakai history strip C, lalu rm untuk rootnya cat dev null. Lalu jika melakukan SSH, kita pastikan harus hapus history di Kali Linux lokal dengan remove atau rm strip ssh non host. Lalu hapus jejak login di log system dengan komen echo seperti ini,
Dan setelah itu kita telah melaksanakan praktek keamanan baik dari bagian Calo 2 yaitu pengaman web, lalu ada pengaman jaringan, dan yang terakhir itu untuk mempelajari tentang ethical hack. Jadi untuk Calo 2 itu aplikasi web PHP diamankan dari SQL, dari semua segala celah keamanan. Lalu Calo 3 itu melindungi jaringan dari UFW dan Snort untuk deteksi serangan. Lalu untuk Calo 4 itu Metasploit 2 dieksploitasi. Metasploit 2 dieksploitasi menunjukkan kerentanan dan dimitigasi untuk keamanan lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.